Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal dan pastinya banyak ya Bu yang ingin ditanyakan ke Ibu Ana dan Pak Jayud. Kami berikan kesempatan, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan raise hand Bapak Ibu. Silakan Pak Idam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Pak Idam Saputra, saya dari SMA 15 Jakarta, ingin sedikit menanyakan Pak, Bu Ana, untuk kelanjutannya PIGP bagaimana ya Bu ya? Kebetulan di wilayah JT2, di wilayah daerah Kecamatan Ciracas, sudah ada pengumpulan, makanya saya mau nanya apakah di sini apa kita sudah mulai apa bagaimana, karena kebetulan habis itu kita skip. Itu aja sih ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Bu Ana mungkin langsung dulu karena belum ada yang raise hand. Baru satu Pak Idam. Iya. Untuk sertifikat induksi yang dikeluarkan oleh dinas itu memang biasanya setahun 2 kali. Ada kalanya setahun sekali. Ada kalanya 2 tahun nggak pernah ada. Ini disesuaikan mungkin dengan PNS yang apa ya? CPNS yang baru ya. Nah, sekarang begini, untuk induksi itu minimal 1 tahun. Kalau Bapak Ibu CPNS-nya di bulan April ya, pada umumnya di bulan April tahun 2021. Nah, April 2021 berarti begitu masuk dan melakukan tugas melaksanakan kegiatan pembelajaran di bulan Juli, berarti induksinya baru dimulai di bulan Juli. Nah, Juli sampai bulan Mei baru selesai induksi. Kemudian Juni, Juli baru membuat laporan. Nah, itu setahun. Nah, baru bisa mengikuti bisa mengikuti untuk mengajukan sertifikat induksi yang oleh dinas. Nah, kalau sekarang sudah ada pengajuan sertifikat induksi, berarti ini untuk teman-teman yang induksinya sudah 1 tahun berlalu, bukan yang Bapak Ibu CPNS yang baru bulan April kemarin induksi belum memenuhi syarat. Begitu ya Pak Idam. Oh iya, bagi Bapak Ibu yang 16 CPNS yang melakukan induksi, mumpung sekarang kita bertemu, boleh mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu sudah sampai di mana pembimbingan oleh Pamong? Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah masuk melakukan penilaian minimal 2 kali untuk Kepala Sekolah, Pamong 6 kali, kemudian terakhir nanti pengawas 2 kali dalam bentuk penilaian, dalam bentuk penilaian di kelas atau penilaian dokumen. Ya, begitu ya Pak Said. Mungkin Pak Said menambahkan atau teman yang lain tanya lagi. Mungkin begini, saya menambahkan Bu Ana. Jadi prosesnya kan dari CPNS itu kan awalnya CPNS belum sebagai guru ya. Nah, CPNS umum lah istilahnya. Kemudian untuk menjadi guru maka prosesnya adalah harus melalui istilahnya PPJG. Nah, untuk PPJG maka syaratnya harus induksi dulu ya. Jadi setiap
CPNS yang ditempatkan di sekolah tertentu di negeri, maka dia wajib dilayani oleh sekolah yang ditempati untuk melaksanakan induksi, ya. Guru seniornya atau kepala sekolahnya wajib melakukan induksi kepada guru pendatang atau warga baru. Sebenarnya tadi Bu Ana memberikan contoh kalau April maka mulainya Juli. Kenapa Juli? Karena mungkin di situ lebih fleksibel, artinya jadwal bisa diatur, ya, bisa dimasukkan Bapak Ibu jam ngajarnya. Kalau April sebenarnya pas masuk harus induksi, tapi kan di situ nggak mungkin karena Bapak Ibu belum kasih jam ngajar kan, maka biar fleksibel, maka biar semuanya enak, maka diambillah bulan Juli. Bagaimana kalau misalnya masuknya November gitu, November, berarti nanti nggak harus nunggu tahun ajaran, semester 2 pun sudah bisa, artinya Januari sudah mulain induksi. Pokoknya dicari semester yang terdekat lah setelah itu, ya. Jadi ini jangan sampai hak teman-teman juga terlewati nih, jangan sampai seperti ini, jangan sampai ada yang udah berapa tahun nggak dilayani, mungkin bukan karena nggak dilayani, mungkin karena ada hal yang kurang miskomunikasi aja, ya. Jadi sekali lagi, setiap guru yang datang wajib kita berikan induksi kepada guru tersebut, itu nomor 1, ya. Kemudian dari situ nanti masuk kepada setelah itu nanti masuk PPJG, itu ini prosesnya kadang-kadang beda nih. Kadang-kadang ada yang mengenai untuk PPJG nanti syaratnya adalah sudah mempunyai sertifikat pendidik, ya, kalau nggak salah. Nah ini juga tiap ini kan beda-beda. Kalau yang tahun berapa tuh langsung pelatihan ya langsung tuh ya, tahun berapa itu enak banget karena mungkin proyeknya ada gitu, karena termasuk berkaitan dengan anggaran. Ada yang tahun sebelumnya belum juga. Nah ini hal yang kasihan juga, ya. Jadi PPJG itu seperti itu. Jadi dari situ maka Bapak Ibu setelah PPJG sah menjadi guru. Nah dengan golongan 3A itu dapatlah PAK, ya, ada PAK-nya, PAK untuk PPJG itu, dan itu sebagai dasar penilaian untuk naik ke 3B-nya, ya. Jadi itu sebagai dasar angka. Makanya tadi Bu Ana bilang ketika PPJG pengembangan diri nggak dihitung, belum ada itu. Ibu mau ikut diklat berapa jam itu belum dihitung, ya. Itu ketentuan dari dinas kemarin begitu, bahwa Bapak Ibu, Pak, saya udah punya nih sertifikat diklat yang 90 jam, yang 110 jam, yang 160 jam itu belum dihitung, ya, sebelum Bapak Ibu menjadi guru. Nah, setelah Bapak Ibu menjadi guru, PPJG ke 3B mulailah dihitung. Nah, kapan dihitungnya itu adalah berdasarkan daripada PAK-nya, ya. PAK terhitung PAK sampai ketika Bapak Ibu ke PPJG, PAK-nya kapan tuh? Nah, disitulah Bapak Ibu menghitungnya, ya. Itu mungkin gambaran Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, mungkin kalau boleh saya share dikit nih, Bu, boleh ya? Boleh nggak share dikit nih saya nih? Ini nih yang PPJG, ya, kalau nggak salah seperti ini nih contohnya nih PPJG nih. Saya ke bawah PPJG. Tadi Bu Ana sudah menjelaskan PPJG seperti ini, ya. Nah ini karena Bapak Ibu baru di sini, ya, berarti muncullah angka sini, ya. Munculnya seperti ini. Nah ini dikasih kolom seperti ini bahwa ini belum dihitung nih. Pengembangan diri belum dihitung nih. Pengembangan PKB belum, ya. Baik itu mau PD maupun publikasi maupun karya inovatif belum, ya. Juga ijazah yang tidak sesuai. Nah, tadi Bu Ana menyampaikan yang nggak sesuai itu termasuk penunjang, ya. Misalnya tadi yang dikatakan ikut MM segala macam, ya, atau administrasi pendidikan, ya. Kecuali kalau Bapak Ibu jurusannya sesuai, linear, maka nanti masuk, ya, ijazahnya. Nah,
bagaimana kalau Bapak Ibu mau misalnya udah nih Pak, saya udah punya 3A-nya ini nih. Kemudian tadi ini kan kalau ini dihitung dari tugas dari dinas ya, dari dinas ada nih namanya STMT kalau nggak salah nih, surat tugas pertama ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau melanjutkan golongan 3A ke 3B, kira-kira begini nih ilustrasinya ya. Nah ini ya, yang tadi Bapak Ibu di sini ya, ini nih akan pindah ke sini yang lama ya, yang lama. Nah, kemudian yang baru pendidikan mengikuti ini mungkin masih 0 nih, karena kan kalau dia sesuai, lihat aja ya berapa untuk yang sesuai. Kalau nggak salah ada di itu deh di permennya ya. Berapa ini kalau misalnya Ibu, ini S1 nih, Bapak Ibu sekarang S2, masukin ketika ini boleh ya, dimasukin sini kalau dia linear. Kalau nggak linear, masuknya di sini nih. Masuknya ijazah yang tidak sesuai, misalnya Ibu apa sih gelarnya SPD MM atau apa ya yang nggak linear, maka di sini masuknya S2 Bapak Ibu ya. Jadi seperti saya kemarin, saya jurusannya fisika, tetapi ketika S2-nya saya ngambil administrasi pendidikan, maka saya di sini dapatnya nih ya, dapatnya di sini nilainya, bukan di atas ya. Ini kalau yang sesuai di sini ya. Nah ini saya belum lihat nih S2 berapa, saya linear kalau nggak salah berapa ya, saya lupa ini. Kalau nggak 100 nggak salah deh. Kalau yang nggak linear 150 Bu ya, berapa ya, saya lupa itu. Ya. Ya. Nah, di sini ada saya buat gini Bu. Misalnya dia untuk utamanya ini saya buat rumus sebenarnya Bu, Bapak sekalian ya. Untuk PKG 1 nih tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga nih PKG-nya berapa? Ini misalnya A semua nih nilainya ya. Maka dapat totalnya ini sekian totalnya untuk PKB, untuk PKG ya. Kemudian untuk pengembangan dirinya, ini lihat sini pengembangan diri. Kalau saya lihat di sini pengembangan diri, saya misalnya ambil sini diklat nih, misalnya yang di atas 960 nilainya 15 ya. Terus sebagai nah, kalau kita hanya mempunyai diklat yang 81 sampai 180, saya bikin cuma satu kali nih, saya ketik 1. Yang 30 sampai 60 satu kali, saya ketik 1. Maka otomatis di sini udah ada rumusnya. Ini, maka pengembangan dirinya adalah 3. Nanti akan muncul di sini ya. Di sini adalah pengembangan dirinya plus udah ditambah dengan yang tadi di atas ya. Ya, pengembangan diri dan di sini 3 ya, sudah 3 ya. Di sini ada pengembangan diri 3 nih ya. Berarti sudah merupakan ada seperti ini ya. Kemudian untuk publikasinya juga lihat di tabelnya ya, di tabel Permen 19 ya. Inovatif demikian. Ini hanya yang saya ambil yang sudah baku aja, kayak pengembangan diri diambil dari yang kita ikut pelatihan ya. Kemudian ijazah yang sesuai tadi lihat tabelnya juga. Untuk pendukung misalnya wali kelas berapa. Ini untuk per tahun misalnya wali kelas ini 0,05 kali ini nih PKG nih dari wali kelas ya. 0,5 dari hasil PKG kita, 0,5 dari hasil PKG kita. Ini untuk wali kelas. Untuk anggota PGRI per tahun nih, kalau kita cuman 1 tahun ya klik 1 aja nih, klik 1 akan berubah di sini ya. Kalau 2 tahun klik 2. Seperti itu ya. Akan angka muncul 2 kali 0,75 ya. Ini hanya contohnya saja. Jadi Bapak sekalian, untuk yang ke-3A, ke-3B dan seterusnya ini akan masuk di sini semua, masuk di semua ya. Pengembangannya 3 ya. Dan itu yang kita lihat seperti itu ya.
Ini belum banyak yang masuk ya, seperti pendukung tugas guru. Ini kan yang tadi tuh wali kelas segala macam. Ini kan pendukung tugas guru ya. Nih. Jadi pengawas apa nih? Pengawas ketika dia jadi pengawas ujian, panitia dan sebagainya dimasukkan di sini ya. Tetapi ini baru usulan, nanti yang menilai tetap orang dinas ya. 3B ke 4A itu masih dinas. Ketiga ke 4B kalau tidak salah itu mulai Kementerian Pendidikan ya. Jadi itu contoh yang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk yang golongan nanti tinggal masukkan aja nih ketika Bapak udah dapat PPJG-nya yang baru nih, langsung pindahkan ke sini ya, langsung pindah ke sini. Dan ini yang baru, tinggal Bapak Ibu lihat aja, kalau S2-nya sesuai lihat berapa tabelnya, kalau S2 sesuai berapa. Kemudian kalau nggak sesuai maka taruh di sini ya, itu berapa kreditnya lihat di permen ya, permen. Ini permennya itu saja mungkin yang ya ada mungkin itu dulu ya. Mungkin nanti ada bisa diskusi di antara kita. Terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, memang ada yang langsung yang pelatihan ini beda-beda, ada yang langsung, ada yang melalui proyek karena anggaran sih ya, kita nggak bisa salahkan itu. Itu mungkin dari saya, terima kasih tambahannya. Bila kurang jelas kita diskusi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zahid. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Dipersilakan, mumpung ada Pak Zahid dan Bu Ana. Sambil menunggu waktunya juga, dipersilakan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, yang sudah kami kirimkan di chat room-nya. Ibu nilai tuh katanya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Ana dan Bu Zaid yang terhormat. Pak Zaid, mohon maaf. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan, tadi Bu Ana di depan sudah menjelaskan tentang jenis kegiatan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan yang dapat dinilai angka kreditnya. Kreditnya pertama adalah tadi menyebutkan bahwa satu, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan ketiga adalah karya inovatif. Terkait dengan hal tersebut, mungkin yang saya tanyakan adalah tentang publikasi ilmiah, karena hal ini terkait juga dengan kenaikan golongan yang insya Allah akan juga saya lakukan, yaitu kenaikan golongan dari 3A ke 3D, mohon maaf, 3D ke 4A. Salah satu syarat untuk kenaikan golongan dari 3D ke 4A dengan membuat karya ilmiah atau PTK, Bu Ana dan Pak Zaid. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana laporan penelitian yang diseminarkan tersebut di sekolah dapat diakui secara administratif? Bu Nila, untuk hasil publikasi ilmiah dengan membuat laporan penelitian ilmiah yang harus diseminarkan ya, itu bisa diseminarkan di sekolah dengan mengundang guru-guru dari sekolah lain, minimal 3 sekolah ya, minimal 3 sekolah. Misalnya pada saat Ibu bisa memanfaatkan kegiatan MGMP, nah kegiatan MGMP di sekolah atau MGMP tingkat kota, nah kemudian dengan mengundang minimal 3 sekolah. Nah, kemudian kelengkapannya tentu mulai dari daftar hadir, foto-fotonya, kemudian dokumen publikasi ilmiahnya. Nah, itu saja Bu sebenarnya. Minimal daftar hadir dan foto-fotonya Bu. Iya. Dokumentasinya Ibu ya. Iya. Baik. Iya. Jadi dalam ya, baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ana atas jawabannya. Iya.
Oke, baik Bu Ana, Pak Jahit apa mau menambah lagi Pak Jahit? Apa ada yang mau Oh iya, ditambahkan? iya. Baik, tadi Bu Ana sudah menjelaskan itu bahwa ada 3 sekolah ya, kemudian ada syarat minimal pesertanya ya. Kalau tidak salah masih berlaku nggak itu? Kalau nggak salah ada satu sekolah 5 kalau nggak salah tuh Bu Ya, ya, satu seperti itu. sekolah 5 dengan minimal 3 sekolah. Terus yang diseminarkan ada nggak Bu jumlahnya? Misalnya 3 orang atau berapa orang gitu? Kalau nggak salah di Juga itu ya. Heeh. Jadi nggak kalau sendiri kayaknya masih ini ada berapa orang gitu. Ya bisa juga gini Bu, sebenarnya saya hanya cerita aja bahwa saya dulu waktu ketiga B itu juga membuat PTK Bu ya, membuat PTK hanya satu PTK, satu PTK, tapi saya buat tinjauan ilmiahnya 2 ya, kemudian diseminarkan masuk jurnal, ada jurnal, ternyata masih lebih itu Bu, masih lebih 12 atau berapa gitu, ada kelebihan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa juga Bapak Ibu sekalian bisa membuat PTK 1, kemudian masukkan ke jurnal dari PTK Bapak Ibu sekalian, masukin ke jurnal tuh banyak kan, bisa ke jurnal MGMP atau APSI atau apa ya, bisa ikut itu sehingga bisa dijadikan nilai. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian bisa juga dari PTK Bapak Ibu bikin lagi tinjauan ilmiah. Jadi saya waktu itu dengan metode jigsaw ya, saya lupa judulnya, dengan metode jigsaw saya keberhasilan pembelajaran fisika dengan metode jigsaw. Analisanya saya rubah aja dengan bukan jigsaw, dengan metode lain gitu, 2. Tapi karis itu juga dengan hanya rubah aja dari jigsaw ke metode lain gitu. Ada dua ini sehingga dapat itu dengan satu PTK itu bisa semua dengan seminar Bu ya, di PTK diseminarkan kayak tadi kan bisa dengan di MGMP itu bisa. Saya rasa dengan satu aja sudah cukup asal lakukan tinjauan ilmiahnya 2 ya, kemudian kan tinjauan ilmiahnya sebelumnya kalau misalnya PTK-nya ini triknya begini Bu ya, ketika Bapak Ibu trik misal PTK-nya misalnya membuat semester genap tahun ajaran ini, maka tinjauannya semester ganjil tahun ajaran ini, jangan setelahnya, kan tinjauan sebelumnya, tinjauan dulu buat, kemudian baru buat PTK, setelah PTK baru waktunya diseminarkan. Jadi jangan sampai trik ini jangan sampai salah gitu. Trik ini harus Ibu ini kan. Kemudian katanya kalau PTK itu ininya juga hati-hati dalam membuat jadwal atau schedule-nya. Jangan sampai Bapak sekalian siklus 1 langsung siklus 2 itu dianggap salah itu. Harus ada jeda. Jadi siklus 1 kemudian terjeda dulu, analisis segala macam, baru masuk siklus 2 dan seterusnya ya. Ternyata di situ kuncinya Bapak sekalian, katanya sih, kata tim penilai begitu. Jadi jangan sampai siklus 1 minggu pertama, minggu 2 siklus 2 itu udah pasti dianggap tidak layak. Itu katanya Bu ya. Kecil tapi sangat berarti ya itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jahit yang telah menambahkan. Bagaimana Bu Nila? Terima kasih Pak Jahit dan Bu Ana yang sudah melengkapi. Insya Allah akan segera direalisasikan. Iya, semangat Bu. Bu Ana, saya boleh tanya ya Bu ya? Baik, silakan. Nah, saya kebetulan kemarin ini di tahun 2021 saya SK 3C saya sudah turun Bu. Dan alhamdulillah angka kredit saya 265. Nah, untuk ke 3D kan 300 angka kredit ya Bu ya. Apabila dalam nanti di tahun 2022 ini misal itu sudah terpenuhi, apakah
boleh langsung saya mengajukan untuk ke 3D-nya, Bu? Monggo Pak Said. Iya, Kita menampung Bu Sri. Bu Sri, itu Iya, Pak. di ada tadi di unsur utama ya bahwa di rumus Bu Ana tadi muncul bahwa ada bagi 4. Berarti untuk kegiatan utamanya aja, unsur utama itu sebenarnya yang sekarang ini harus 4 tahun nih Bu. Kalau lihat sih ya, setelah 3 C ke naik golongan itu kayaknya harus 4 tahun. Nggak bisa, kalau dulu saya bisa 2 tahun. Ternyata dengan yang baru ini maka tidak bisa seorang bisa 2 tahun naik pangkat ya. Itu harus 4 tahun. 4 tahun. Kalau lihat dari kan tadi kalau per tahunnya 13 berapa gitu ya Bu ya, tadi kalau nggak salah di Bu Ana sharekan itu ya. Untuk yang A berapa, yang B berapa, dari PKG-nya. Di PKG kan muncul angka kredit Bu ya. Dari situ bisa dihitung berapa angka kreditnya dari PKB Ibu ya. Dari PKG ya. PKG kan tiap tahun tuh muncul berapa sih kreditnya. Biasa begitu bukan ya? Muncul berapa kreditnya. Nah itu dari PKG itu akan terlihat berapa PKG kita selama 3 tahun. Kalau amat baik aja misalnya untuk 33B 13,13 ya itu yang A. Yang amat baik 13,13 itu per tahun. Maka kalau ininya 3 dikalikan 3 aja kalau amat baik terus selama 3 tahun. Jadi kalau setahun, 2 tahun belum memenuhi syarat kayaknya Bu untuk unsur utamanya. Ya Bu ya, itu kayaknya. Baik, terima kasih Pak Jahid. Baik Ibu. Bu Sri. Iya Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Soalnya juga kan waktu menunggunya kebetulan juga lama ya Bu. Kemarin kami yang dari SMA 15 itu dari 3B ke 3C itu prosesnya 3 tahun setelah kami pengajuan, Bapak Ibu. Iya, iya betul. Nah, iya. Ibu lihat paknya Bu, lihat paknya sampai berapa? Nah itu dari situ ngitungnya, bukan dari 265 SK-nya ya. 265 ya? dari. Enggak, tertanggalnya berapa? Kita bisa menghitung tanggal berapa? 1 Oktober 2021. Oh, sampai itu? Iya. Nah, berarti Ibu mulai menghitungnya dari mulai 31 Oktober kali ya, berarti 1 November 1 Oktober Pak, 1 Oktober 2021. Oh, sampai 1 Oktober 2021 paknya? Iya, iya. Nah, berarti tanggal 2 Oktober udah mulai bisa menghitung itu 2021 ya, kalau memang sampai 1 Oktober ya, Ibu udah mulai menabung itu. Pelatihan dari situ mulainya menghitungnya, dari paknya ya. Bukan dari SK Bu ya? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak Zahid. Iya. Baik, terima kasih Pak Zahid, terima kasih Bu Ana. Bagaimana Bu Ana? Apakah cukup? Teman-teman yang induksi tidak ada yang ditanyakan? Terutama yang induksi. Saya nanya Bu. Oh, ada Pak Akroni Bu. Oke, silakan. Baik, Pak, monggo. Kebetulan saya dari SMA 80. Dan ya, Pak. Dibawa oleh Bu Ana yang berkas PBJG-nya Bu ya. Oh iya. Iya. Oh iya yang kemarin. Kalau misalkan udah PPJG dihitung langsung kenaikan pangkat bisa nggak Bu? Gimana Pak? Kalau udah PPJG. Kemarin Pak pertama ya? Iya. Kalau udah PPJG lalu dihitung-hitung mencukupi kenaikan pertama, gimana Bu? Bisa nggak Pak Jahid? Ya, tadi kan Mbak setelah Bapak masuk kan ke Bu Ana ya, kemudian Bu Ana diajukan ke dinas. Nanti turun Pak itu PPJG Bapak. Nah itu sebagai
angka kredit pertama, lihat Bapak TMP kapan gitu. Kalau misalnya dari PAK itu muncul penghitungan sampai dengan misalnya penghitungan sampai dengan 31 Januari misalnya gitu ya, maka Bapak mulainya per 1 Februarinya mulai menghitung untuk kenaikan pangkatnya ya. Jadi lihat dulu paknya nih, belum tahu saya paknya diturun belum untuk 3A Bapak nih. Kan kemarin baru diajukan Bu ya, kalau nggak salah Bu ya. Sudah diajukan ke Ya, dinas, sudah diajukan belum Pak. turun. Nah, kalau sudah turun baru menambah untuk 50 kredit lagi untuk ke 3B. Maksudnya begitu Pak Kroni? Iya. Itu cukup dari PKG dan pengembangan diri saja. Pengembangan dirinya wajib 3 ya Pak? Iya, Ibu. Iya. Iya, 3 makasih Bu. kredit. Iya. Iya. Untuk teman-teman masih ada yang ini nggak guru bantu di sini yang belum PPJG nggak? Kadang-kadang guru bantu belum induksi juga, kasihan saya, nggak taunya belum ini 58 udah pensiun Pak. Ada yang saya di sekolah kemarin di pusat begitu, didorong-dorong, ayo cepet-cepet, enggak, santai aja. Karpet belum Pak. Ya? Karpetnya belum, hilang. Gitu ya. Bikin. Iya, emang serba salah juga sih. Jadi di mana Pak udah pensiun Pak, aduh. Bu Aryani kenapa? Bu Aryani kemarin PPJG juga? Bu Aryani ya? Belum Pak, belum Bu. Saya belum ikut PPJG Bu. Oh Ibu yang masih ini ya Bu? Ikut induksi ya Bu? Belum. Induksi saya sudah selesai dari 2016. Belum PPJG. Berkendala sertifikasi kemarin. Iya, berkendala sertifikasi. PPG-nya. Oh, PPG-nya. Ya, ya PPG-nya dan sertifikasi baru selesai, Bu. Oh iya. Ya, kalau sudah dapat nanti dinas kan mengumumkan kapan PPJG dibuka ya, Pak. Betul. Yang mengumumkan dinas biasanya 1 tahun 2 kali Pak ya PPJG itu? Iya. 1 tahun 2 kali. Boleh sih 2 sih ya. Biasanya 2 kali. Ditunggu ya Bu Aryani. Ya Bu. Nanti. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini? Ya, mohon izin Bu Sri. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bu Ana dan Pak Zaid, mohon izin menanyakan yang tadi sudah Bu Ana sampaikan, untuk yang induksi minimal ada penilaian dari kepala sekolah 2 kali, kemudian dari guru pembimbing 6 kali, dan dari pengawas 2 kali ya Ibu, benar ya? Pertanyaannya adalah prosedurnya seperti apa jika mau mengundang pengawas untuk melakukan penilaian? Terima kasih. Tinggal diundang nih Bu, udah siap diundang. Baik, ya Bapak Ibu yang induksi, kebetulan banyak Pak Zaid, teman-teman guru kita yang induksi, kalau nggak salah ada 16 ya kuliah ya kemarin. Benar Ibu. Guru Pamong sudah berapa kali mendampingi dan memberi penilaian? Semester 1 kurang lebih 3 kali, Bu. Oh, baik. Sekarang masuk semester 2 ya, sekarang. Baik. Baik. Lanjut ke ini, kepala sekolah. Nah, kemudian sebenarnya kalau pengawas itu lebih ke penilaian administrasi, Bu. Tapi untuk saya nanti bagi teman-teman induksi nanti saya schedulekan, kan kita punya grup induksi ya. Saya schedulekan untuk saya memberi penilaian pada saat kunjungan supervisi. Ini untuk sementara belum saya schedulekan karena
para pengawas masih punya schedule untuk PPKS ke sekolah negeri, ke sekolah swasta ini. Hari ini berarti kita dengan Pak Zahid itu 3 sesi Zoom meeting. Jadi belum kita jadwalkan nanti setelah PPKKS sekolah swasta, nanti saya dengan Pak Zahid masuk ke dalam grup guru induksi untuk memberikan jadwal penilaian supervisi di kelas ya Bapak Ibu. Tapi sekitar bulan akhir Februari ini deh. Akhir Februari ini nanti saya akan memberikan jadwal, saya kosong kapan, nanti Bapak Ibu tinggal melaporkan aja Bapak Ibu jadwalnya kapan, kemudian memberikan link dari kegiatan pembelajarannya. Begitu ya Bapak Ibu, mohon bersabar antrian berikutnya. Ya, 2 kali, yang 1 kali Pak Zahid kita jadwalkan ke penilaian di kelas, yang 1 kali penilaian administrasi ya Pak. Ya. Baik. Ada kendala nggak teman-teman induksi? Semua lancar ya Bapak Ibu? Cukup Bu Lia? Sudah jelas Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya, kalau ada yang ditanyakan tentang induksi, tolong diupdate di grup induksi yang pernah kita bikin. Baik Ibu. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana Bu, apakah kita akhiri pertemuan kita hari ini? Tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup, kelihatannya schedule kita jam 13.30 sampai jam 14.54 Bu. Oh, ya alhamdulillah sudah lebih. Iya. Ya. Ya kalau ada pertanyaan di luar ini bisa ini japri aja Bapak Ibu ya. Kalau memang ada yang kok munculnya setelah pertemuan ini, silakan japri aja, boleh ke Bu Ana, boleh ke saya ya, silakan. Ya. Baik, Pak Zahid dan Bu Ana, ada permintaan dari teman-teman Bapak Ibu guru, apakah boleh nanti materi yang di-share tadi dibagikan ke Bapak Ibu guru? Baik, nanti saya bagi dengan yang penghitungan untuk kenaikan berikutnya ya. Ini tadi contohnya baru Pak pertama, 3A ke 3B, yang berikutnya nanti bisa di-share. Sedikit Bapak Bu Sri, saya menambahkan sedikit. Yang selama ini disinyalir Bapak Ibu merasa tidak tahu bagaimana menghitung angka kredit, ternyata gampang ya Bapak Ibu, jadi tidak ada yang dipersulit untuk kenaikan pangkat. Nah, dengan Bapak Ibu mudah dan bisa menghitung sendiri angka kredit, maka jenjang karir Bapak Ibu juga semakin gampang. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa jenjang karir Bapak Ibu itu dihitung dari angka kredit yang Bapak Ibu miliki, dan angka kredit yang Bapak miliki itu diperoleh dari semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menunjang tugas profesional guru. Jadi tidak ada lagi kata susah, karena kemarin yang saya hadapi pada saat saya menilai angka kredit pertama itu hampir semuanya dari beberapa orang yang mengajukan pak kredit angka pertama itu tidak dikerjakan sendiri, tapi ada IO-nya, katanya membayar sekian juta, padahal tidak ada yang perlu dibayar, semuanya bisa dikerjakan sendiri, hanya PKG dari wakil kurikulum dari sekolah sudah, kemudian sertifikat induksi dan prajab sudah, kemudian ijazah ada, apalagi tidak susah kok.
sehingga mempermudah jenjang karir Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu. Insya-Allah kita pada sore hari ini tentang jenjang karir dan penghitungan angka kredit. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat mempermudah jenjang karir kita sebagai PNS. Bapak Ibu, saya akhiri kegiatan kita pada sore hari ini dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana Harsiwi, terima kasih kepada Bapak Zahid, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Salam sehat selalu. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.